Di tengah ketegangan yang terus memanas di kawasan Timur Tengah, muncul satu kekuatan yang sebelumnya dipandang sebelah mata, namun kini mengguncang stabilitas global. Gerakan Houthi dari Gurun Yaman tampil sebagai penantang serius bagi dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Israel. Namun di balik rangkaian serangan ini, terselip satu pengakuan yang mengejutkan. Setelah lebih dari 1.000 serangan udara yang tak kunjung membuahkan kemenangan, mantan Presiden Donald Trump secara terbuka menyatakan bahwa Houthi adalah lawan yang tidak bisa diremehkan. Kini, Amerika memilih menarik diri, membiarkan Israel menghadapi gelombang perlawanan seorang diri. Apakah ini pertanda awal pergeseran kekuatan di kawasan? Siapa sebenarnya yang kini memegang kendali? Saksikan video ini hingga akhir. Dan mari kita bongkar bersama fakta-fakta di balik konflik yang mulai mengubah arah geopolitik dunia. Seperti telah kita bahas sebelumnya, setelah lebih dari 1.000 serangan udara dan pengeluaran anggaran melebihi $1 miliar Amerika, pemerintah Amerika Serikat akhirnya memutuskan untuk menghentikan operasi militer mereka di Yaman. Keputusan ini diambil setelah 2 bulan serangan intensif yang bertujuan melumpuhkan kapabilitas militer kelompok Houthi, namun hasil yang dicapai sangat jauh dari ekspektasi. Houthi tetap mampu meluncurkan serangan balik, sementara Amerika Serikat gagal meraih dominasi udara. Dalam operasi ini, beberapa drone MQ-9 Reaper milik Amerika berhasil ditembak jatuh oleh Houthi. Bahkan 2 jet tempur F-18 Super Hornet dilaporkan jatuh ke Laut Merah akibat insiden di kapal induk USS Harry S. Truman. Tak hanya itu, satu rudal anti radiasi AJM-88B milik AS juga dilaporkan jatuh di wilayah Hodeidah. Serangan beruntun dari pihak Houthi juga memaksa Angkatan Laut AS untuk menghabiskan stok amunisi dalam jumlah besar. Akhirnya, pada 6 Mei tahun 2025, Presiden Donald Trump mengumumkan gencatan senjata dengan kelompok Houthi. Keputusan ini didasarkan pada evaluasi bahwa operasi militer yang berlangsung tidak memberikan hasil yang signifikan, melainkan justru menguras sumber daya secara besar-besaran. Namun, gencatan senjata ini tidak mencakup Israel. Pihak Houthi menegaskan bahwa serangan terhadap Israel akan terus berlanjut. Gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Houthi resmi dimulai pada 6 Mei tahun 2025. Namun, tidak lama berselang, langit Israel justru berubah menjadi arena pertempuran. Sesuai janji mereka, kelompok Houthi melanjutkan serangan terhadap Israel dan kali ini dengan rudal balistik. Beberapa hari kemudian, 2 rudal balistik Houthi menghantam kawasan Tamerah, sebuah daerah pegunungan di sekitar Yerusalem yang selama ini dikenal sebagai wilayah yang relatif aman. Ledakan mengguncang lereng-lereng pegunungan, memperlihatkan bahwa ancaman perang kini semakin mendekati jantung wilayah Israel. Puncaknya terjadi ketika Bandara Internasional Ben Gurion, pusat utama transportasi udara Israel, menjadi sasaran serangan rudal balistik. Dalam rentang waktu 24 jam, 3 serangan dilaporkan terjadi, dengan gelombang terakhir terjadi pada hari Rabu, 14 Mei tahun 2025, salah satu rudal berhasil dicegat sistem pertahanan udara, namun sisanya menyebabkan kepanikan massal. Sirena serangan udara meraung dari Tel Aviv hingga Yerusalem, dan operasional penerbangan di bandara terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara kelompok Houthi menyampaikan pernyataan tegas, selama agresi terhadap Gaza belum dihentikan, serangan terhadap Israel akan terus berlanjut. Menurut mereka, aksi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina. Namun bagi Israel, gelombang serangan ini justru menjadi sinyal bahwa mereka kini harus menghadapi ancaman sendirian, tanpa kehadiran penuh dari sekutu terdekatnya. Di tengah tekanan dan tikaman krisis, Israel tidak tinggal diam ketika Amerika Serikat memilih diam dan menempuh jalan diplomasi. Israel justru mengambil keputusan sebaliknya, jalan konfrontasi. Sejak pengumuman gencatan senjata oleh Amerika, militer Israel terus melanjutkan agresinya. Target pertama mereka adalah pusat kendali operasi Houthi di Yaman. Beberapa jam setelah rudal Houthi menghantam Bandara Ben Gurion, jet-jet tempur Israel lepas landas dari pangkalan udara di Negev. Mereka menempuh jarak lebih dari 2.000 km dan meluncurkan serangan udara ke Bandara Sanaa yang selama ini dicurigai sebagai pusat logistik militer Houthi. Serangan itu melumpuhkan sejumlah hanggar, menghancurkan 3 pesawat sipil, dan merenggut nyawa 3 orang. Gudang amunisi yang berada di area militer bandara juga terbakar hebat. Serangan tak berhenti di sana. Pada Jumat 16 Mei, Israel menggempur 2 pelabuhan penting, Pelabuhan Hodeidah dan Pelabuhan Houthi. Israel mengklaim kedua pelabuhan tersebut digunakan kelompok Houthi untuk menyelundupkan senjata. Militer Israel menyebut operasi ini sebagai peringatan keras kepada Houthi. Namun,
Banyak analis memandangnya sebagai pesan terselubung kepada Amerika Serikat bahwa Israel akan bertindak sendiri, dengan atau tanpa dukungan sekutu lamanya. Namun di balik respons agresif ini, tersingkap satu kenyataan pahit, isolasi. Tidak ada dukungan terbuka dari Amerika. Tidak ada armada bantuan yang dikerahkan dari Laut Merah. Tidak ada pernyataan solidaritas resmi dari Gedung Putih seperti yang biasa mereka sampaikan di masa lalu. Israel mungkin sedang membalas. Namun konteks perangnya kini telah berubah. Mereka bukan hanya menghadapi Houthi, tetapi juga kenyataan pahit. Bayang-bayang kesendirian dalam arena geopolitik Timur Tengah. Dan di saat paling krusial itu, Amerika justru mengambil jalur damai. Washington mengumumkan gencatan senjata dengan kelompok Houthi. Tidak ada konferensi pers terbuka, tidak ada koordinasi resmi dengan Tel Aviv. Bahkan, tidak satupun nama Israel disebutkan dalam dokumen kesepakatan tersebut. Prosesnya dilakukan diam-diam, jauh dari sorotan media internasional. Amerika berjanji menghentikan serangan militernya ke wilayah Yaman, dan sebagai imbalannya, Houthi menyepakati penghentian serangan terhadap kapal-kapal Amerika di Laut Merah. Namun ada satu hal mencolok dalam kesepakatan ini. Klausul tentang Israel sengaja dibiarkan kosong. Tidak ada satupun kalimat yang menjamin perlindungan terhadap sekutu utama Amerika di kawasan. Mengapa demikian? Beberapa pengamat meyakini bahwa ini adalah soal kegagalan strategis. Amerika telah menggelontorkan lebih dari $1 miliar untuk menggempur Yaman, menargetkan lebih dari 1.000 sasaran. Namun, hasilnya nihil. Houthi masih eksis, masih meluncurkan rudal, dan terus mengancam kestabilan. Pesawat-pesawat tempur terus menjadi sasaran, meningkatkan risiko jatuhnya korban jiwa. Singkatnya, kelompok Houthi masih mampu mendikte jalannya peperangan. Sementara analis lain melihat ini dari sudut pandang politik domestik. Amerika tengah berhadapan dengan tekanan ekonomi dalam negeri, harga BBM yang melonjak, dan opini publik yang mulai muak dengan konflik tak berkesudahan di Timur Tengah. Membuka front perang baru demi membela Israel dinilai terlalu mahal, baik secara finansial maupun politis. Pada akhirnya, kesepakatan damai ini menjadi titik balik, bukan hanya bagi hubungan antara Amerika Serikat dan Houthi, tetapi juga bagi relasi Amerika dengan Israel. Retakan yang muncul kali ini bukan retakan biasa. Mungkin ini adalah jarak yang tak akan pernah bisa dijembatani seperti dulu. Ada pelajaran penting yang bisa kita tarik dari konflik ini, bahwa peperangan modern tidak lagi sebatas pertarungan antara negara adidaya dan kelompok kecil. Kini, medan perang ditentukan oleh siapa yang mampu memanfaatkan teknologi, taktik, dan inovasi secara efektif. Di satu sisi, Israel hadir dengan kekuatan udara paling mutakhir di dunia. Mereka mengandalkan armada jet tempur siluman F-35I, hadir varian khusus yang telah dimodifikasi sesuai kebutuhan Angkatan Udara Israel serta pesawat tempur F-15. Kedua jet ini dipersenjatai dengan rudal presisi tinggi seperti Spice 1000 dan Delilah yang mengusung teknologi fire and forget. Dalam operasi menyerang bandara Sana, militer Israel juga diduga menggunakan drone loitering harop yang dikenal sebagai drone bunuh diri. Drone ini mampu secara otomatis mengunci target dan menghantamnya dengan hulu ledak aktif. Di sisi lain, kelompok Houthi yang sebelumnya hanya dianggap gerakan lokal, kini menjelma menjadi kekuatan militer regional yang disegani. Mereka tetap bertumpu pada rudal-rudal balistik, seperti tipe Palestine 2 Brother 1P, dan Zulfikar. Namun kekuatan utama mereka terletak pada armada drone. Drone kamikaze jarak jauh seperti KSF-2 Calvin dan Sama 3 mampu menembus hingga wilayah selatan Israel. Sederhana, murah, tapi sangat sulit dicegat. Itulah keunggulan utama mereka. Bahkan, Houthi mengklaim telah mengembangkan senjata baru untuk mencegah setiap pesawat asing memasuki ruang udara mereka. Namun, keunggulan utama Houthi bukan hanya terletak pada senjatanya, tetapi pada taktik perangnya. Mereka tidak mengirim 1 atau 2 drone dalam setiap serangan, melainkan puluhan sekaligus 20, 30, bahkan hingga 50 unit dalam satu waktu. Sistem pertahanan paling canggih pun kewalahan menghadapi taktik semacam ini. Akibatnya, Israel harus mengeluarkan biaya besar untuk menghalau serangan-serangan murah yang dilancarkan secara terus-menerus. Inilah wajah baru dari konflik modern, serangan berbiaya rendah yang mampu membuat sistem teknologi mahal bekerja tanpa henti, kelelahan, dan bahkan runtuh. Dunia kini menahan napas. Apakah ini akan menjadi awal dari deeskalasi? Atau hanya jeda sesaat sebelum gelombang konflik yang lebih besar kembali melanda? Houthi belum menghentikan serangannya. Israel belum menunjukkan tanda menyerah. Dan Amerika Serikat
kini berada di persimpangan jalan antara loyalitas terhadap aliansi lama dan kebutuhan untuk menjaga kepentingan baru. Jika konflik terus bereskalasi, risiko terbukanya front baru di Timur Tengah sangat besar, melibatkan Iran, Hezbollah, bahkan mungkin mengundang keterlibatan Rusia dan Tiongkok. Namun jika semua pihak mampu menahan diri, mungkin masih ada ruang bagi diplomasi untuk berbicara.